Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Librio Panji Laksono. Di sini aku mau presentasi mengenai perkenalan MATLAB dan Simulink dan lain-lain ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Librio Panji Laksono dengan NIM digit terakhir 40040 dengan NIM digit 400403246501006 dari kelas praktikum B. Oke, pertama kita bakal menjelaskan tentang MATLAB. Apa sih itu MATLAB? MATLAB adalah perangkat lunak yang digunakan untuk komputasi numerik, analisis data, dan pemrograman berbasis matriks. Dikembangkan oleh MathWorks, banyak digunakan dalam bidang teknik, matematika, dan sains, dapat melakukan perhitungan matematis, pemrosesan sinyal, pengolahan citra, kontrol sistem, dan lainnya. Intinya, MATLAB adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi untuk perhitungan teknik dan simulasi. Kita lanjut ke Simulink. Nah, Simulink ini adalah platform tambahan atau add-on dari MATLAB yang digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis dalam bentuk diagram blok. Nah, ini digunakan untuk sistem kontrol, elektronika daya, otomotif, robotika, dan lainnya. Mudah digunakan karena berbasis drag and drop. Intinya, Simulink adalah alat visual di MATLAB untuk membuat dan mensimulasikan model sistem dinamis. Lanjut ke konsep modeling dan simulation. Nah, modeling ini adalah proses membuat representasi matematis atau visual dari sistem nyata agar dapat dipahami dan dianalisis. Contohnya, membuat model motor DC, rangkaian buck converter, atau sistem kontrol suhu. Lalu ke simulation. Simulation ini proses menjalankan model tersebut secara virtual untuk melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap kondisi tertentu. Contohnya mengamati perubahan kecepatan motor saat tegangan input diubah. Intinya modeling ini sama dengan membuat model. Simulation sama dengan menguji model tanpa perlu sistem nyata. Lanjut ke dasar sistem dinamis. Pertama ada Laplace transformation dan transfer function. Nah, transformasi Laplace adalah metode matematika yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial waktu menjadi bentuk aljabar. Dengan cara ini, analisis sistem menjadi lebih mudah karena diferensial dan integral berubah menjadi operasi, perkalian, dan pembagian. Nah, ini adalah rumus umumnya. Lalu kita lanjut ke transfer function. Ini adalah perbandingan antara keluaran dan masukan sistem dalam domain Laplace. Ketika kondisi awal sama dengan 0, GS sama dengan YS per US. Nah, kegunaannya menentukan respon sistem, stabilitas, kecepatan overshoot, dan digunakan untuk menganalisis sistem kontrol, rangkaian listrik, dan sistem mekanik. Oke, di sini ada pemodelan sistem mekanik elektrik dan hidrolik. Nah, pemodelan sistem dinamis berarti menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem menggunakan hukum fisika seperti hukum Newton, hukum Kirchhoff, atau hukum Pascal. Yang pertama ada sistem mekanik. Biasanya menggunakan massa, pegas, dan peredam. Persamaannya ada di bawah ini. Ft sama dengan M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah B dx per dt plus Kx. Model ini sering digunakan untuk menggambarkan gerakan translasi atau rotasi. Kita lanjut ke sistem elektrik. Menggunakan resistor, induktor, dan kapasitor. Persamaan rangkaian LC-nya itu VT sama dengan RIT plus LDIT per DT plus 1 per C 3 IT DT. Inputnya adalah tegangan, outputnya adalah arus atau tegangan pada komponen. Lanjut ke sistem hidrolik berdasarkan aliran fluida dan tekanan. Komponen utamanya ada resistansi hidrolik atau RH, kapasitansi, dan induktansi. Rumusnya adalah QT sama dengan CH dP per DT plus P per RH. Input aliran I, outputnya tekanan atau P. Oke, di sini aku mau mengenalin sistem kontrol dari blok diagram. Nah, diagram tersebut menunjukkan sistem kontrol tertutup atau closed loop. Artinya sistem memiliki umpan balik
atau feedback yang berfungsi untuk menyesuaikan keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan, set point. Nah, itu masukan merupakan nilai yang diinginkan atau target dari sistem. Contohnya adalah kecepatan motor yang diinginkan, suhu ruangan, tekanan, atau posisi tertentu. Masukan ini dibandingkan dengan keluaran aktual untuk menentukan error. Yang kedua ada pembanding atau summit point, titik di mana masukan dibandingkan dengan sinyal umpan balik atau feedback dari keluaran, menghasilkan error E, yaitu selisih antara masukan dan keluaran aktual. Nah, ini sama dengan masukan dikurang umpan balik. Nilai error ini menjadi dasar pengendalian. Lalu yang ketiga ada controller. Fungsinya adalah mengolah sinyal error dan menghasilkan sinyal kendali kontrol signal yang dikirim ke elemen kontrol akhir. Jenis controller bisa berupa PID, atau kontrol logika lainnya. Tujuannya adalah meminimalkan error cepat dan sehalus mungkin. Contoh, jika suhu lebih rendah dari set point, controller akan mengirim sinyal untuk menambah daya panas. Lalu yang keempat ada elemen kontrol akhir, final control element. Bertugas menerjemahkan sinyal dari controller menjadi aksi fisik yang memengaruhi proses. Contohnya katup, aktuator, atau motor servo. Elemen ini menjadi jembatan antara sinyal kendali elektrik dan aksi nyata mekanis atau fisik. Lalu yang kelima ada proses atau plan. Bagian utama sistem yang dikendalikan di sini aksi dari elemen kontrol akhir bekerja menghasilkan keluaran atau output. Contohnya sistem pemanas ruangan, motor listrik, tangki, atau sistem tekanan fluida. Lalu yang keenam ada sensor transmitter. Sensor berfungsi mengukur keluaran aktual dan proses seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan lain-lain. Transmitter ini berfungsi mengubah hasil pengukuran tersebut menjadi sinyal elektrik atau pneumatik yang dapat dikirim kembali ke controller melalui jalur feedback. Nah, feedback ini jalur yang mengembalikan sinyal keluaran ke pembanding untuk dibandingkan dengan set point. Tujuannya agar sistem selalu menyesuaikan diri dan menjaga stabilitas serta akurasi keluaran. Kesimpulan dari alur kerjanya yaitu masukan ditentukan, lalu dibandingkan dengan keluaran aktual. Error dikirim ke controller. Controller menghasilkan sinyal kendali. Elemen kontrol akhir merespon dan mengatur proses. Proses mengatur keluaran baru. Sensor mengukur keluaran dikirim kembali melalui feedback. Sistem terus menyesuaikan sampai error sama dengan 0. Oke, di sini aku mau jelasin juga kita simulasi ya ke MATLAB, ke Simulink. Lalu jadi kita ke library browser, terus kita cari search di Simulink. Bukan. Iya benar. Simulink, terus kita ke search. Nah ini ya search. Kita masukkan assignment mana? Nah ya. Masukkan di sini. Nah, terus lanjut kita ke scenes. Kita cari scope di sini. Terus selanjutnya kita cari di command di use block, kita cari gain, buat taruh di sini deh, scope di terakhir, terus kita mux. Nah, terus kita sambungkan aja semuanya, nyambung ke sini. Nah, ininya amplitude kita setting jadi 6, ininya 3. Oke, kita run dulu. Sabar. Nah, jika sudah kita buka scope-nya. Nah, ini akan menghasilkan sinyal sinusoidal. Nah, di sini aku mau jelasin juga. Blok sine wave kiri bawah ini, blok ini menghasilkan sinyal sinusoidal. Gelombang sinus sebagai input. Jadi blok ini adalah sumber sinyal AC periode. Nah, yang kedua ada blok gain.
segitiga dengan angka 3 ini yang ini tengah. Blok ini mengalihkan sinyal masuk dengan faktor penguatan gain sebesar 3. Artinya amplitudo sinyal keluar menjadi 3 kali lebih besar dari sinyal masuk. Lalu ada 3 blok MUX. Nah, ini penggabung sinyal simbol hitam. Blok ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu vektor sinyal pada gambar MUX. Pada gambar MUX menerima sinyal asli tanpa penguatan. Nah, tujuannya agar kedua sinyal dapat ditampilkan bersama di layar untuk dibandingkan. Seperti ini ya. Lalu ada blok scope. Nah, blok ini berfungsi sebagai osiloskop virtual di Simulink, menampilkan untuk gelombang sinyal terhadap waktu. Nah, seperti ini ya. Rangkaian ini menunjukkan penguatan amplifikasi terhadap sinyal sinus. Nah, alur kerjanya yaitu sine wave menghasilkan sinyal sinusoidal. Gain sama dengan 3 memperkuat sinyal tersebut, menggabungkan sinyal asli dan sinyal hasil penguatan. Nah, scope mengambil dua-duanya untuk dibandingkan. Nah, tujuan utama mempelajari bagaimana penguatan gain mempengaruhi amplitudo sinyal. Mungkin sekian aja dari video saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.